Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Saya harap kamu sedang dalam keadaan sehat dan saya juga berharap kamu tetap mendapatkan peningkatan rezeki setiap harinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik tapi sebenarnya agak sungkan untuk saya sampaikan, yaitu adalah tentang alasan menabung di bank di usia tua itu sangat fatal. Ada sebuah kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Seorang pria parubaya yang selama puluhan tahun bekerja sebagai pegawai negeri sipil datang ke sebuah bank di pusat kota dengan langkah tenang. Wajahnya teduh penuh keyakinan. Di tangannya sebuah buku tabungan yang sudah usang dengan nama lengkapnya tertera rapi di pojok kanan atas. Ia tersenyum ramah kepada petugas, menyerahkan buku itu dan berkata, "Saya ingin mencairkan semuanya. Hari ini saya pensiun." Petugas bank itu hanya butuh waktu sebentar untuk memeriksa saldo. Lalu ia mengangguk dan menyebutkan jumlah akhir, sekitar 250 juta rupiah. Bagi si bapak, itu adalah hasil akumulasi lebih dari 25 tahun bekerja. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian gajinya dengan disiplin yang luar biasa. Dan kini semuanya ia tarik untuk digunakan di masa pensiun, yang katanya akan menjadi masa paling tenang dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa bapak itu kembali bekerja, bukan sebagai konsultan atau penasehat, melainkan sebagai penjaga keamanan di kompleks perumahan. Bukan karena ia bosan pensiun, melainkan karena uangnya habis jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dan seperti kebanyakan orang, dia tidak pernah tahu bahwa menabung di bank, apalagi dalam jangka panjang dan untuk usia tua, bisa menjadi keputusan yang sangat fatal. Sebagian besar orang akan menyangkal ini. Mereka percaya bahwa bank adalah tempat paling aman untuk menyimpan uang. Tapi mari kita dekati pernyataan ini dari sudut pandang yang lebih jujur. Benarkah bank itu tempat yang ideal untuk menjaga masa depan finansial kita? Atau justru bank secara tak langsung menjadi lubang halus tempat uang kita perlahan-lahan menguap? Bayangkan sejenak jika Anda adalah seorang petani. Setiap musim panen, Anda mengumpulkan hasil panen terbaik dan menyimpannya di sebuah gudang. Tapi gudang itu penuh tikus. Bukan tikus yang menggerogoti dalam sehari dua hari, tapi tikus-tikus kecil yang perlahan-lahan memakan sebutir demi sebutir hasil panen Anda. Hampir tak terlihat, tapi terus terjadi. Pada akhir tahun, Anda membuka gudang dan menyadari bahwa isi gudang tinggal setengah. Dan lebih parahnya lagi, Anda merasa itu adalah hal wajar. Itulah kira-kira analogi yang terjadi saat seseorang menabung di bank dan membiarkan uangnya tidur di sana selama bertahun-tahun. Berharap nilainya tetap utuh atau bahkan tumbuh. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan kenyataannya lebih kejam dari yang dibayangkan. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi. Mereka hanya merasa uang mereka tidak cukup tanpa pernah menyelidiki kemana sebenarnya hilangnya nilai uang tersebut. Padahal jawaban dari pertanyaan itu bisa dirunut secara logis dengan memperhatikan satu konsep sederhana, yaitu inflasi. Inflasi adalah musuh senyap dalam dunia keuangan. Ia tidak pernah menyerang secara frontal, tidak pernah membuat pengumuman besar, tapi ia bekerja seperti sayap yang menggerogoti pondasi rumah dari dalam. Rp50.000 hari ini tidak akan bisa membeli hal yang sama 5 atau 10 tahun mendatang, dan itu adalah kepastian, bukan spekulasi. Sekarang mari kita kembali ke bank. Apa yang diberikan bank kepada kita saat kita menabung di sana? Bunga? Iya. Tapi berapa persen bunga itu? 1% per tahun? 2% kalau kita beruntung. Bandingkan dengan laju inflasi yang secara historis bisa mencapai 4 hingga 5% per tahun. Bahkan lebih dalam kondisi tertentu. Artinya uang kita sebenarnya menyusut setiap tahun. Tapi karena nominalnya tetap, kita tertipu oleh angka. Disinilah letak paradoksnya. Kita merasa aman karena melihat angka di buku tabungan tetap. Bahkan mungkin bertambah sedikit. Tapi secara daya beli, uang itu justru merosot. Kita seperti sedang duduk dalam perahu bocor yang terus-menerus kehilangan air. Tapi karena kebocorannya kecil, kita merasa tidak perlu khawatir.
sampai tiba-tiba kapal itu tenggelam. Pernahkah Anda merasa begini? Setelah menabung selama bertahun-tahun, Anda justru kesulitan membeli barang-barang yang dulu terasa murah. Atau Anda merasa gaji yang dulunya cukup, kini seperti terus mengecil. Jika iya, itu bukan ilusi. Itu adalah dampak nyata dari penyusutan nilai uang. Dan menabung di bank tanpa strategi yang tepat hanya mempercepat proses itu. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang psikologis. Mengapa begitu banyak orang tetap memilih menabung di bank, padahal secara logika itu merugikan dalam jangka panjang? Jawabannya ada pada dua hal, yaitu ketakutan dan kebiasaan. Ketakutan adalah naluri dasar manusia. Kita takut kehilangan, takut resiko, takut gagal, dan bank menawarkan sesuatu yang sangat menggoda, yaitu rasa aman. Ada gedung fisik yang besar, ada petugas berseragam, ada sistem yang terorganisir. Semua itu memberi ilusi bahwa uang kita aman di sana. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, rasa aman tidak selalu berarti keputusan yang tepat. Di sisi lain, kebiasaan adalah penjara tak kasat mata. Kita tumbuh dalam sistem yang terus-menerus mengulang satu nasihat, yaitu simpan uang di bank, nanti masa tuamu tenang. Nasihat itu diulang sejak kecil oleh orang tua kita, guru, bahkan tokoh masyarakat. Padahal tidak ada yang pernah mengajarkan tentang inflasi, nilai waktu uang, atau konsep kekayaan produktif. Akibatnya kita menjalani hidup seperti dalam skrip yang sudah ditulis orang lain, tanpa pernah mempertanyakan isinya. Saya pernah bertemu seorang pensiunan guru yang hidupnya sangat hemat. Ia tidak pernah membeli barang mewah, tidak pernah berhutang, dan selalu menabung setiap bulan. Tapi saat saya tanya apakah ia merasa cukup dengan tabungannya sekarang, ia hanya tersenyum pahit. Cukup untuk hidup sederhana, katanya. Tapi wajahnya menyiratkan lebih banyak kesedihan daripada kebanggaan. Dan saya tidak menyalahkannya. Ia hanya menjalankan apa yang diajarkan padanya. Ia tidak tahu bahwa menabung di bank bukanlah strategi, melainkan jebakan halus jika tidak disertai pemahaman. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika menabung di bank tidak ideal, apa alternatifnya? Jawabannya itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Hanya saja butuh sedikit keberanian untuk melihatnya. Uang pada dasarnya bukan untuk disimpan. Uang adalah alat tukar, alat pertumbuhan, alat untuk menciptakan nilai baru, dan setiap alat jika hanya disimpan akan berkarat. Alih-alih membiarkan uang tidur di bank, mengapa tidak mengarahkan uang itu untuk bekerja? Misalnya dengan membangun sumber penghasilan pasif atau mempelajari instrumen investasi yang sesuai dengan karakter resiko kita. Bahkan membangun bisnis kecil-kecilan. Jika dilakukan dengan perhitungan matang, jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang daripada menabung di tempat yang nilainya terus terkikis. Ada satu cerita menarik dari seorang pria berusia 65 tahun yang saya temui di sebuah kota kecil. Selama hidupnya, ia tidak pernah menabung dalam arti konvensional. Tapi ia membangun 5 rumah kecil yang disewakan. Tiap bulan, ia menerima penghasilan pasif dari penyewa. Dan saat pensiun, ia tidak perlu mencairkan apapun. Ia hanya duduk santai di beranda, menikmati hasil kerja kerasnya. Bukan dari tabungan, tapi dari aset yang terus mengalirkan uang. Cerita ini bukan untuk meremehkan orang yang menabung, sama sekali bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa ada pendekatan lain yang jauh lebih sehat secara finansial dan psikologis. Menabung itu penting, tapi harus disertai dengan pemahaman yang matang tentang kemana arah nilai uang kita. Jangan biarkan rasa aman menipu kita dari realita. Kadang kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang menyimpan uang atau sedang membiarkan uang itu mati perlahan? Apakah kita sedang menjaga masa depan atau justru menundanya dengan keputusan yang salah kaprah? Menunda keputusan bijak di usia muda hanya akan membuat kita membayar lebih mahal di usia tua. Dan menaruh seluruh harapan pada rekening tabungan hanyalah cara lain untuk membangun istana pasir di pinggir pantai. Tampak indah tapi rapuh. Bank bukan musuh, tapi ia bukan pula tempat perlindungan terakhir. Ia hanyalah alat
dan seperti semua alat, dia punya keterbatasan. Tugas kita adalah memahami batas itu dan tidak menaruh kepercayaan penuh pada sesuatu yang bahkan tidak bisa mengalahkan waktu. Sebab di dunia ini yang paling berbahaya bukanlah keputusan yang salah, tapi keputusan yang kita anggap benar karena dibungkus dengan kenyamanan. Dan pada akhirnya Anda yang menentukan apakah ingin merasa aman hari ini dan menyesal di kemudian hari, atau memilih jalan yang lebih menantang tapi membawa hasil yang lebih sehat untuk masa depan. Kemudian, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana generasi yang lebih tua begitu percaya pada bank? Mereka akan berkata, kalau punya uang, simpan saja di bank, aman. Dan pernyataan itu memang masuk akal jika kita hidup di era 80-an, yaitu ketika pilihan lain hampir tidak ada. Tapi kita tidak lagi hidup di dunia yang sama. Dunia hari ini bergerak cepat, penuh disrupsi dan menuntut kecerdasan finansial yang jauh lebih adaptif. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sistem perbankan dibangun bukan semata-mata untuk menyelamatkan uang Anda, melainkan untuk mengelola uang Anda demi keuntungan pihak lain. Ketika Anda menaruh uang di bank, uang itu tidak disimpan dalam kotak besi lalu dibiarkan berdebu. Uang itu diputar, dipinjamkan, diinvestasikan, digunakan dalam sistem yang Anda sendiri tidak tahu secara rinci arahnya kemana. Lalu Anda diberi imbalan berupa bunga yang sangat kecil, sementara pihak bank bisa meraih keuntungan berkali lipat dari uang yang Anda titipkan. Coba pikirkan ini sejenak. Anda bekerja keras selama puluhan tahun, menabung dengan disiplin, dan di akhir masa kerja Anda, bank memberi Anda bunga kecil yang bahkan tidak mampu mengimbangi harga cabai atau biaya listrik yang terus naik. Sementara bank dengan uang Anda meminjamkannya kepada orang lain dengan bunga yang jauh lebih besar. Maka secara tidak langsung Anda sebenarnya menjadi pihak yang disubsidi bukan oleh negara, tapi oleh sistem yang menjadikan uang Anda sebagai bahan bakar utama keuntungan mereka. Ironisnya, banyak orang tidak merasa ada yang salah dengan hal ini. Mereka merasa sudah melakukan hal yang benar, karena sekali lagi kebiasaan lama lebih kuat dari logika, dan sistem pun mendukung ilusi ini. Bank hadir di setiap sudut kota. Iklan mereka menghiasi televisi, jalanan, dan layar ponsel kita. Mereka membungkus layanan mereka dengan kata-kata seperti aman, terpercaya, masa depan cerah, tapi nyatanya tidak semua kenyamanan itu berarti kebaikan jangka panjang. Ada satu momen yang menyadarkan saya betapa fatalnya menaruh semua harapan pada bank saat usia sudah senja. Seorang kenalan saya, pensiunan pejabat daerah, mengalami kejadian yang cukup tragis. Ia menabung cukup besar sepanjang hidupnya, berharap bisa menikmati masa tua dengan damai. Tapi saat istrinya jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif selama berbulan-bulan, tabungannya habis hanya dalam waktu 1 tahun. Tidak ada asuransi, tidak ada aset lain. Hanya tumpuan pada uang di bank. Ketika ia mencoba mencari alternatif, sudah terlambat. Usia tidak bisa ditarik mundur, energi sudah menurun, dan pilihan hidup semakin menyempit. Dari kejadian itu saya belajar satu pelajaran penting, yaitu uang yang tidak produktif adalah ilusi kekuatan. Anda boleh punya ratusan juta di bank, tapi jika uang itu tidak menghasilkan apapun, ia hanyalah angka. Dan angka bisa lenyap, berubah, terkikis, bahkan terhapus oleh keadaan. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang uang di usia tua? Pertama, kita perlu mengubah cara pandang. Uang bukanlah sesuatu yang harus dikumpulkan sebanyak mungkin untuk disimpan. Uang adalah energi, dan energi harus terus bergerak. Di usia tua, uang yang diam justru bisa menjadi beban. Ia menciptakan ilusi keamanan, tapi tidak memberi solusi saat keadaan darurat datang. Lebih bijak jika kita membangun sistem yang bisa menghasilkan arus kas meski kita tidak lagi bekerja. Entah melalui properti sewaan, surat berharga, usaha kecil yang dijalankan keluarga, atau bahkan sistem warisan pengetahuan yang bisa dikomersialisasikan. Bayangkan seorang guru bahasa Indonesia yang setelah pensiun tidak menyimpan uangnya di bank, tapi menggunakannya untuk membangun platform pembelajaran daring. Ia membuat modul,
merekam video pembelajaran, dan menjual aksesnya secara berlangganan. Setiap bulan, ia menerima pemasukan pasif dari ribuan siswa di seluruh Indonesia. Itu adalah bentuk tabungan yang jauh lebih konkret. Tabungan dalam bentuk nilai, bukan sekedar angka. Atau pikirkan seorang nenek yang menggunakan dana pensiunnya untuk membeli 2 unit kos-kosan kecil. Ia tidak perlu bekerja keras, hanya memastikan penyewa tertib dan nyaman. Setiap bulan ada arus uang yang datang, dan uang itu tidak bergantung pada bunga, melainkan pada nilai real yang ditukar dengan kebutuhan nyata, yaitu tempat tinggal. Hal yang sering kita lupakan adalah bahwa uang yang produktif memiliki karakter yang sangat berbeda dari uang yang pasif. Uang produktif punya sifat tumbuh, berkembang, dan mandiri. Ia tidak butuh kita untuk harus menyuapinya dengan kerja. Ia berjalan sendiri, menarik nilai, dan memperkuat daya beli kita. Sedangkan uang pasif hanya menunggu, dan semakin lama ia menunggu, semakin lemah ia jadinya. Inilah kenapa menabung di bank dalam konteks usia tua bisa menjadi keputusan fatal. Karena ia menumpuk uang yang lambat laun kehilangan fungsinya. Sementara di saat yang sama, kita kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk mengarahkan uang itu ke hal-hal yang lebih bijaksana. Ada satu pertanyaan reflektif yang selalu saya ajukan pada diri saya sendiri setiap kali menyentuh topik ini. Yaitu jika saya tidak lagi kuat bekerja, akankah uang saya tetap bekerja untuk saya? Jika jawabannya tidak, maka seharusnya alarm dalam diri kita mulai berbunyi. Kita sering mempersiapkan hari tua dengan cara yang sama seperti kita menyiapkan musim liburan, yaitu dengan menabung. Tapi hari tua bukan liburan. Hari tua adalah fase hidup yang membutuhkan sistem, bukan hanya simpanan. Butuh strategi, bukan sekedar niat baik. Dan sistem yang hanya bergantung pada saldo tabungan adalah sistem yang rapuh, karena tidak ada pertumbuhan di sana. Lalu mengapa masih banyak orang yang terjebak di pola ini? Salah satu jawabannya adalah ketidakpahaman terhadap konsep nilai waktu uang. Kita sering menganggap 100 juta rupiah hari ini akan tetap bernilai 100 juta rupiah 10 tahun mendatang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nilai uang itu tergantung pada daya belinya, bukan pada nominalnya. Dan ketika biaya hidup naik, tapi uang Anda tetap, Anda sebenarnya sedang menyusut, bukan bertahan. Saya jadi teringat pada sebuah percakapan dengan anak muda yang baru mulai bekerja. Ia berkata, "Pak, saya sekarang menabung 20% dari gaji saya setiap bulan. Jadi saya yakin saat tua nanti saya aman." Saya hanya tersenyum, lalu bertanya, aman dalam hal apa? Dalam jumlah uang atau dalam kemampuan uang itu membiayai hidupmu? Ia terdiam, dan saya mengerti karena pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab tanpa pemahaman mendalam tentang bagaimana uang bekerja. Sebab keamanan finansial bukan ditentukan oleh berapa banyak uang yang Anda miliki, tapi oleh bagaimana uang itu bekerja untuk Anda. Dan ketika Anda sudah tidak bisa lagi bekerja, maka satu-satunya harapan adalah bahwa sistem yang Anda bangun selama ini mampu menopang hidup Anda. Jika sistem itu hanya berupa saldo pasif di bank, maka Anda sedang berjalan di atas tali rapuh yang mudah putus. Tapi jika sistem itu terdiri dari aset yang produktif, jaringan yang sehat, dari arus kas yang stabil, maka Anda sedang berdiri di atas pondasi yang kokoh. Salah satu kekeliruan terbesar dalam memahami uang adalah menganggapnya sebagai tujuan akhir. Padahal uang bukanlah tujuan, ia hanyalah kendaraan. Tujuan sejatinya adalah kualitas hidup yang kita ingin capai, ketenangan batin, kemampuan untuk membantu orang lain, kemandirian, dan untuk itu, sekedar menabung di bank tanpa strategi yang hidup, sama artinya dengan membeli kendaraan mahal, lalu memarkirkannya di garasi selamanya. Ada kekosongan eksistensial yang pelan-pelan menyelinap ke dalam diri orang-orang yang sudah tua, tapi merasa tak punya kendali atas hidupnya. Meskipun memiliki tabungan, mereka punya uang tapi merasa cemas, mereka punya saldo tapi tak punya sistem yang menjamin keberlanjutan. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, ini adalah masalah psikologi yang dalam. Sebab manusia
ketika merasa tidak punya kendali atas nasibnya sendiri, akan merasa kehilangan makna. Dan bank sayangnya tidak menyediakan makna, ia hanya menyediakan angka. Bayangkan seorang pria yang sepanjang hidupnya hidup hemat, menabung dengan taat, memotong keinginan, dan menahan kebutuhan demi angka di rekening. Saat hari pensiun tiba, ia membuka rekening itu, memandang nominalnya, lalu bertanya dalam hati, lalu apa sekarang? Ia mungkin bisa membeli beberapa kebutuhan, tapi pertanyaannya yang lebih mendalam adalah, apakah uang ini akan tumbuh atau justru habis pelan-pelan? Dan pertanyaan itu, bila tidak bisa dijawab dengan pasti, akan melahirkan rasa takut. Ketakutan yang diam-diam menggerogoti hari tuanya. Saya pernah bertanya kepada seorang kakek yang hidupnya tampak tenang, tapi penuh dinamika. Ia bukan orang kaya, namun setiap minggu ia bisa menyumbang ke panti asuhan, tetap memberi cucunya uang jajan, bahkan sesekali liburan bersama keluarga. Rahasianya bukan pada jumlah uang yang dia punya, tapi pada struktur yang dia bangun. Dia memiliki kebun kecil yang menghasilkan buah. Ia memiliki warung kecil yang dikelola istrinya, dan ia menyewakan satu kamar di rumahnya untuk pelancong luar kota. Tidak ada satupun dari sumber itu yang memberinya uang besar, tapi semuanya bekerja seperti arus air kecil yang stabil. Dan ia tidak tergantung pada satu-satunya rekening tabungan yang setiap tahun nilainya menurun. Bandingkan itu dengan pensiunan lain yang hanya bergantung pada tabungan. Setiap bulan ia mengambil sedikit demi sedikit. Setiap pengambilan adalah pengurangan yang tak tergantikan. Tidak ada yang mengganti, tidak ada arus masuk, sehingga secara mental ia hidup dalam pola pikir defisit. Kalau aku keluarkan sekarang, besok kurang. Lama-kelamaan itu mengubah cara berpikirnya, bahkan ke arah dia menjalani hidup. Ia menjadi takut, pelit pada dirinya sendiri, menunda kebahagiaan dan hidup dalam bayang-bayang habisnya uang. Dan sungguh menyedihkan jika seseorang yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya justru menghabiskan sisa hidupnya dengan rasa takut, karena terlalu percaya bahwa saldo tabungan bisa menjadi penyelamat. Padahal ia hanyalah angka, dan angka tanpa arah adalah ilusi. Mari kita pikirkan dari sisi filosofis. Mengapa manusia modern begitu percaya pada sistem yang membekukan uang di dalam institusi besar seperti bank? Karena kita telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan kita sendiri untuk mengelola uang. Kita tidak diajarkan cara berpikir seperti investor. Kita hanya diajarkan menjadi penabung. Dan ironisnya, dalam dunia yang penuh inflasi, penabung yang pasif justru adalah korban paling awal. Ada sebuah prinsip yang jarang dibahas di sekolah atau seminar motivasi, yaitu uang akan berpindah dari orang yang tidak tahu cara mengelolanya kepada mereka yang tahu. Itu bukan hukum karma, itu hukum sistem. Jika Anda hanya menyimpan sementara orang lain menggerakkan uang mereka dengan bijak, maka perlahan sistem akan menyerap nilai uang Anda dan memindahkannya ke tangan mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Anda diam. Maka pertanyaannya menjadi lebih besar. Apakah Anda akan diam di usia tua, atau mulai sekarang Anda membangun sistem yang akan menopang Anda, bahkan ketika tubuh sudah melemah? Sistem itu tidak harus megah, tidak harus seperti bisnis besar atau investasi saham bernilai miliaran. Bahkan rumah kontrakan sederhana, toko kelontong kecil, atau usaha tanaman hidroponik bisa menjadi bagian dari sistem itu. Yang penting bukan skalanya, tapi arahnya. Arah keuangan Anda, apakah uang Anda bergerak atau hanya duduk diam di balik layar ATM, perlahan menyusut tanpa Anda sadari. Salah satu jebakan psikologis yang harus kita waspadai adalah rasa puas palsu. Ketika seseorang melihat saldo besar di rekeningnya, ia merasa aman. Padahal keamanan itu hanya ada dalam persepsi, bukan dalam realitas. Karena uang itu bisa habis dalam sekejap jika terjadi hal tak terduga, penyakit, kecelakaan, kebutuhan mendadak anak-anak. Dan ketika itu terjadi, saldo Anda menjadi pertahanan terakhir dan satu-satunya.
Jika tidak ada sistem yang mendukung di luar itu, maka Anda sedang berdiri di tepi jurang tanpa pagar. Inilah kenapa pemahaman tentang uang harus disertai dengan keberanian untuk bertindak. Mengetahui bahwa uang di bank menyusut nilainya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah keberanian untuk mengalihkan uang itu ke arah yang lebih bijak. Bukan dengan gegabah, tapi dengan cermat. Bukan dengan meniru orang lain, tapi dengan memahami kebutuhan dan potensi diri sendiri. Saya tidak menyarankan untuk berhenti menabung sama sekali. Tentu saja tidak. Menabung tetap perlu sebagai dana darurat, sebagai cadangan likuid. Tapi yang harus kita ubah adalah ekspektasinya. Jangan berharap bahwa tabungan di bank akan menjadi pondasi utama hari tua. Itu bukan pondasi, itu hanya penyangga sementara. Pondasi sejati adalah apa yang bisa tetap berdiri saat Anda berhenti bekerja. Dan jika saat ini Anda masih berada di usia produktif, maka Anda memiliki waktu emas untuk membangun itu semua. Waktu adalah modal paling besar, bahkan lebih besar dari uang itu sendiri. Karena uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa diulangi. Maka gunakan waktu Anda untuk belajar, membangun sistem, mencari arus pendapatan yang mandiri, dan menjauh dari jebakan kenyamanan pasif di bank. Sebab ketika Anda sampai di usia tua, yang Anda butuhkan bukan lagi angka di layar ponsel, tapi ketenangan batin. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan tabungan. Ia hanya bisa didapat dari keyakinan bahwa hidup Anda tetap bisa berjalan, meski Anda tidak lagi sekuat dulu. Jadi mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang. Menabung itu bukan tujuan akhir, ia hanya awal dari strategi yang lebih besar. Jangan jadikan bank sebagai satu-satunya penyelamat. Jadikan ia alat, bukan pelampung abadi. Dan yang terpenting, bangunlah sistem hari ini, sebelum tubuh Anda lelah, sebelum kesempatan hilang, sebelum hari tua datang tanpa peringatan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Saya harap Anda bisa membagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Karena saya yakin ada banyak sekali orang di luar sana yang tidak paham apa yang harus mereka lakukan terhadap uang mereka di hari tua. Dan saya harap Anda juga subscribe ke channel ini agar saya bisa semangat terus untuk membuat video-video penting dan menarik lainnya. Sekian dari video ini. Wassalam.